Nerusaken wonten kitabul Habib Abdullah Haddad. Menika nasihat diniyah wal wasiat al-imaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa na'amihi wa bi'ulumihi. Wa min ahammil adab lan iku setengah saking luwih wigati-wigatine tata krama wa akadiha lan luwih rukune adab alaman ing atase wong amarkan perintah sapa man bima'rufin lawan bagus au nahau ta nyegah sapa man mim mungkarin sae mungkar mujanabatul kibri utawi nedoi kibir wata'ani fi lan liwati wates bahasanya atau berbuat kesalahan anaf wata'yiri lan nyacatakan wasyamatati lan guyu bi ahlil ma'asi kelawan ahli maksiat termasuk tata krama ngapunten tata krama niku teng pundi kemawon kepada kebaikan kita bertata krama kepada hal yang jelek pula kita juga harus punya tata krama. Tidak boleh orang menghilangkan ke satu kemaksiatan kemudian memunculkan satu kemaksiatan baru. Tidak boleh kemungkaran itu kemudian memunculkan kemungkaran yang baru. Nah, teori ini kata-kata. Tata kramanya adalah yang pertama mujanabatul kibri, menjauhi dari kesombongan. Ono wong nglereni wong maksiat tapi sombong niku tata kramane mboten wonten. Karena merasa dirinya lebih baik, lebih suci daripada orang yang berbuat maksiat. Karena dari mesti makanya nanti kalau alih dengan mirengaken dawuh ketika ada seseorang yang sholat kemudian kepalanya tersenggol maka dia tersinggung marah dan berdoa atas nama Allah supaya orang yang menyenggol tadi diberikan satu hukuman oleh Allah. Ngerosoni niku sesuatu yang dikehendaki oleh Allah padahal mboten. Itu adalah kesombongan yang muncul karena merasa statusnya lebih tinggi. Mboten wonten tiyang mboten kepengin dikumpuli tiyang karena ngrasane levelnya luwih dhuwur, belum tentu juga. Kados ngeten niki, ngandani apik tapi wonten mujanabah, wonten kibir, maka itu tidak akan menjadikan satu kebaikan apa. Ataupun liwati wates menbok sesuatu yang dihilangkan dengan cukup saja, dengan satu gerakan saja, tidak usah sampai berlebihan jika itu urusannya nahi anil munkar. Sesuatu yang diomongkan sekali saja cukup, tidak usah diulangi lagi 2-3 kali lagi. Ngapunten, tiyang niku dikandani pisan pun cukup. Wanane malah tiyange muncul rasa boten sekali. Ataupun watakir air itu aib. Kita memberitahu seorang tapi tidak perlu kita untuk mencemarkan nama baik seseorang. Tidak perlu kita mengungkit membuka aib seseorang. Boleh. Ngeten iki masyaallah, mboten gampang. Wasyamatah ma'asatun menghina orang maksiat, ahli maksiat dihinakan. Wasyamatatil adat, kita tertawakan. Tidak boleh.
Masya Allah. Terus kita posisikan mereka sebagai orang yang sama, bahkan saudara, kata 10 kali bajinya sekalian. Fa inna dzalika maqsadun mungkul madkur min kibri wa ta'nifi wa ta'yiri wa syamatah iku qad yubtilu tergadang batalaken apa dzalik as-sawaba ing ganjaran wa yujibul majibaken apa dzalik al-iqaba ing siksa. Yang demikian itu menghilangkan pahala, yang demikian itu menjadikan kemurkaan Allah. Seseorang menghilangkan satu kemaksiat atau seseorang yang memerintahkan satu kebaikan, tapi ujung-ujungnya malah kemarahan Allah. Ono wong ngongkon api, tapi dengan menyebut aib-aib tersebut kepada orang yang lain. Makanya diterangkan, kalau kita niat memberitahu seseorang, maka beritahu di posisi orang tersebut tidak ada orang. Jadi kalau ada orang Pak dijak ngomong ngapunten nggih, niki ngapunten saya kula ngersakaken sae teng jenengan ngomong mboten tiyang kula kandhani ngeten. Sketsa ta. Ngoten. Ngoten mawon kadang mboten diterima, Pak. Beda dengan di hadapan orang banyak, kita menegur orang di hadapan orang banyak. Rata-rata wong sak menika ngenten niku. Ana wong salah dijerit-jerit, dilokaken ngarepe tiyang. Ini bukan nahi mungkar yang baik. Dalam kitab Qamit Tughyan jangan demikian. Wa rubbama yakunu tergantung ono apa dzalik itu da'ian ngajak ila raddil haqq iman menolak barang hak. Bahkan kalau kita melakukan dengan kesombongan, dengan melewati batas, dengan aib, maka itu terkadang itu malah menolak kepada barang hak, gak gelem nglakoni. Makanya dibutuhkan Pak tokoh-tokoh yang bisa merangkul orang-orang yang bukan di sekitar kita. Itu butuh tokoh-tokoh yang bisa masuk di dalam komunitas mereka. Bisa ojo dilokno ana wong sok mlebu gombol wong ngapunten nggih wong nisoran tiyang embongan mboten usah dilokaken apa soborono sobo kafe sobo kersane. Barangkali mereka punya cara untuk mendekati orang-orang tersebut yang tidak bisa didapatkan dari orang-orang yang alim. Oh, terima kasih. Nah, ini makanya hati-hati. Isok nolak barang hak. Tapi barang sing ngengken niku gombolane padha, kenging kabeh. Ataupun wa adam qabulihi lan ora anane nrimo hak gak nrimo. Jadi Masya Allah, orang yang merasa sama kemudian mengajak kepada kebaikan, itu ketika orang tersebut tidak ada, itu ditanyakan. Kalau nanti dawuhipun Al-Mafullah Zainuddin Jazuli, kakaknya Gusmi Abdul Gusmi, wonten niku Gustin matur dawuh ngeten. Wong embong, wong becak-becak wong ana. Wekdal Gusmi mboten wonten. Niku padha takon, ya Allah kiai kula mboten wonten. Kiai kula mboten wonten. Guru kula mboten wonten. Sinten malih niku sing ngentos wekdal Gusmi mboten wonten terus Gustin kakangipun. Terus kiai-kiai lho lah akeh kiai-kiai liyane Gusmi lah akeh. Mau jawab yang nisor kiai kata tapi sing peduli kali kula sinten sing peduli kali kula sinten sing ngancani kula sinten nggih Gusmi. Masyaallah krasa kiai nggih
wonten tiyang sing bagane ngoten. Jadi ada seseorang yang bisa masuk ke level pejabat, biar apa. Ada yang bisa masuk di level pengusaha. Diarani dunia sebesar itu resiko masing-masing. Karena orang kiai sing mboten saged mboten mriku, nggak bisa. Ada yang bisa level orang-orang bawah. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Wal istijabah lan ora anane nyembadani lahu maring hak, bahkan tidak mau dijak sembayang nggih purono sing ngejak niku adik ngamuk-ngamuk mboten tapi sing ngejak niku enak masyaallah dijak mangan dhisik. Ini kalau cerita ini ada banyak di internet yang ada nih. Tentang preman-preman di Tanjung Priok itu, ada preman-preman di Tanjung Priok sering nyari uang. Bendino nih, narik duit bong sing nyopir mabuni dipungli lah. Tiang tiga ini akhirnya boten kerasa ketemu tiang rodok tua. Jaketan nang warung, mesti nang warung. Lah tiang jaketan ini sering bayari tiang tiga, Kalau sering bayari, ngapunten. Aib apapun itu bisa tertutupi jika orang itu punya sifat dermawan. Lho, wong niku nek loman aib nopo mawon insyaallah ketutup dengan syarat loman. Wih ngoten loman dijak. Akhirnya ngomong suwe-suwe dijak ngaji preman ngaji mulai noto sembahyangnya ngaji udah. Tapi setelah beberapa waktu kemudian betul muncul wong tua niki mboten medak, biasa jaketan mboten medak. Wis wong telu nih goleki nandi, biasa ya ngaji ngekei duit. Itu gak muncul nanti. Ini dakwahnya itu ngasih uang. Setunggal wekdal madosi sampai di satu kampung seberangnya wakil. Niku ono arek bujaran akeh. Wong telu ngenteni mbok menawa wong tuwa niki omahe mriku melok ngaji mriku. Ternyata wonten tiyang banget. Madosi sinten cari siapa? Saya cari orang tua yang pakai jaket gini. Gak ada. Nah, nilalah tiang ini wakilan gawa buku. Wakilan dikil kopilin niku wakilan. Ono gambare Gusmi nih. Kalau kita di ningali internet ya, baru dibuka saya lihat, lo ini orangnya ini, lo kapan ketemu sampai ini? Saya ketemu orang ini juga. Oh ini namanya Hamim Jazuri. Kamu ketemunya kapan? Ya kemarin. Orangnya sudah meninggal. Waktu mati kan dia itu. Ini tilar tahun 93. Kalau pas saya ngaji Alfiyah Gusmi ini tilar 93. Masya Allah. Itu kejadian setelahnya 2 tahun setelah itu sudah meninggal. Kisahnya itu ya Masya Allah macam-macam. Yang kalau petik oke lah karomah, kita bilang karomah. Yang saya petik adalah bagaimana cara orang itu mendekati orang lain dengan baik. Dan itu seperti ini. Sampai ngedei tiang dengan baik. Tidak usah dengan pengajiannya dulu dibumbuli dhisik, rombol-rombol dhisik. Caranya gitu. Masya Allah. Ya mungkin tidak usah kumpul itu penting Pak.
Karena kita muasyarah itu nanti kita dianggap sama. Nek sama gelem. Wong nek bodoh niku dikandani purun. Nyanding purun soalnya nganggep bodoh. Jadi orang yang menurunkan levelnya di satu level akan sama dengan level yang lain. Itu baik ya. Akhirnya kumpul Masya Allah. Itu pelajarannya itu aja. Nah, ini semakin bisa semakin baik. Pun falyahdhar mongko hati-hati yo sapa sakas kullal hadar min dzalika sing mongkon kibir wa ta'nif wa ta'yir wa syamat al ma'asi. Jauhkanlah dari hal itu. Janganlah engkau sombong, janganlah engkau melewati batas tertentu yang lain. Wal yakun beci ono sapa sakas rafiqun wong sing ngancani, syafiqun wong kang lenak, wong kang napa niku syafiq pelas, layinan tur kang luwes lembut layin. Masyaallah. Masyaallah. Iki latihan nggih. Masyaallah. Ditunjukkan itu rafiq, syafiq, layin. Rafiq ngancani niku Pak, ngancani ngeten ya. Syafiq ngeten niku, masyaallah welas. Oh nek wong welas iku larang tenan. Wong welas iku masyaallah. Rahiman tur kang asih, mutawadian tur wong kang mutawaddi tawadhu, menunjukkan ilmune, menunjukkan hebatnya. Jangan bilang kehebatan di hadapan orang yang tidak hebat. Jangan berbicara tentang satu kelebihan bagi orang yang tidak punya kelebihan. Biasa wae bodoh. Bareng ngerono dhewe, Masya Allah sampai ngene, biar mereka tahu dengan sendirinya. Kecuali bertanya, kalau enggak usah diceritakan biasa wae. Nah, mutawadian tawadhu. Masya Allah. Loh, ternyata sampean gumbulan nih wong iki, lu sampean kenal wong iki, sampean tahu nang kene, biar mereka tahu sendiri. Mahfudul janah kang ngasorakan swiwi, merendahkan status. Janah itu swiwi, kekuasaan. Khafdul janah itu ngalah. Tidak perlu menceritakan ini tadi kelebihan banyak, nggak usah. Khafdul janah itu merendahkan sayap. Gitu, jadi statusnya di wah nyeneng no, ketemu tiangnya tadi nyenengan, orang hebat. Bahkan ada orang yang khafdul janah itu diketahui setelah meninggal. Ngomong nggak ada konco, ngomong sederhana sekali. Saking sederhananya beliau itu disuruh orang apapun mau. Dikongkon ngeten bur, ngeten bur, Masya Allah. Dikon ngelondriaken ngelondri, dikon tumbas ngeten ditumbasaken, tumbas ngeten ngeten, ngeteraken ngeteraken. Kemudian orang tidak menyadari bahwa ternyata orang ini orang besar. Masya Allah, bilan-bilan tahun kepor, ternyata ini orang besar. Tempat pendidikan yang dimiliki besar sekali, gede sekali. Beliau juga menjadi menantu seorang kiai besar. Beliau menolong orang demikian hebatnya, keluarganya ditolong sampai selesai. Dan itu diketahui setelah beliau meninggal. Waduh, hebatnya sampai sama. Masya Allah. Dengan ini Pak, mutawadian, mahfudul janah,
Allahu ta Allah iku al-muwaffiq ingkang paring taufik, wal mu'inu Allah itu zat yang menolong. Terus wabilan kelawan Allah as-sikatu utawi kumandel, wa alaihi dan ngatas Allah atuklan utawi pasrah. Orang yang demikian itu hanya percaya kepada Allah. Orang yang demikian itu pasrah hanya kepada Allah. Kata dia berdua. Di dalam masyarakat itu ada orang-orang yang humul, yang tidak mempertontonkan kehebatan dirinya. Mereka menutupi kelebihan mereka. Mereka bercampur dengan yang lain, padahal mereka ibarat permata di antara batu-batu yang lain. Insyaallah. Summa inna qad qaddamna lan mawastum kita ningaken fi awal ta'rif mengkawatan ngarang ihada ing ikilah perkara tarafan ing pucuk minal kalam sing ucapan al amri ngatasi perkara perintah bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa dzalika inda dzalika qaulu ta'ala. Nah ini dasarnya semua dari amal ma'ruf nahi munkar adalah surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waltakun ono minkum saking sira kabeh sab ummatun umat yad'una kang ajak-ajak sab umat ilal khairi maring kebagusan. Sebaiknya harus ada di antara kamu kelompok atau seseorang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi ngapunten ono sing bagian ngoten nggih, bagian mulang, bagian ngaji kudu ono. Ojo nyambut gawe kabeh. Artinya jangan berkecimpung di dunia semua, tapi yang yad'una ilal khairi, yang ya'muruna bil ma'ruf, ngejak ngelakoni api, kedah wonten, wa yanhauna 'anil munkar, lan nyegah barang sing munkar, iki oleh, iki oleh, masyaallah. Sak menika niku kudu hati-hati saestu. Perkara cilik niku ngapun mboten nyelametkan tiyang niku kada rugine Kak. Yang kadang-kadang orang meremehkan ini ngapunten saestu. Sampai-sampai komisi Majelis Ulama sudah mengingatkan pula uang-uang yang diberikan kepada seseorang untuk misalnya dalam posisi supaya digulkan di dalam satu pemilihan gitu nih. Ngoten iku didelok dhisik nek liyane gak ngono ya bali ngono kabeh. Kalau mereka maaf ini sampai melakukan itu karena misalnya kemaksiatan misalnya. Musuhnya ahli maksiat, wah bayar, boleh kini bayar. Walaupun secara hukum mungkin tidak boleh, tapi secara posisi agama tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh ketika tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja, calonnya baik-baik saja. Kemudian ada orang mengeluarkan uang supaya dipilih. Ini yo nopo meniku akhiratnya. Dan boten sepinten lah, boten sepinten. Duwike 2.000. Berarti dibagi 1.000 untuk memilih satu. Boten alat. Hati-hati. Kula ngelingaken awak kula piyambak, ngelingaken sedaya. Kersane napa? Sumerap nek ngoten niku mboten nangsal, ngoten. Mboten nangsal.
Boleh itu ketika ada orang ahli maksiat membayar, orang muslim harus membayar, boleh. Tapi ketika tidak, ini pun auzubillah tidak. Ngejak ngelakoni apik, wa yanhauna 'anil munkar lan ngedoi kali barang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang muflih, orang yang berbahagia. Wa rubbama anna aidna habuna balani kita ing kila panggon ba'dul kalam satene ucapan Allah dikatakan hunalika di munasabatil mal. Kok tak sebut maning nggih. Ayat ini saya sebut lagi iya untuk munasabatil mahal saja, untuk menyesuaikan tempat, karena ini menjadi satu penutup, maka aku sebutkan hadis satu Quran yang benar. Wali ajli ziyadatil iqna, dan supaya kita tambah menerima li ziyadatil iqna wa syiddatil hirsi, lan banget kepingin alat ta'assuri ulu ing atase nglabeti pira-pira ati lirajail intifa, untuk berharap kemanfaatan. Ngapunten ngandani teng wong liya niku kadang-kadang diterima aku seneng tapi yang mboten maksa, tapi seneng masyaallah. Nggih matur suwun nggih sami-sami sampean nggih purun kula kandhani. Kula nggih mboten ngapunten, mboten gurui panjenengan sami-sami. Nggih. Terus fa inna hadzal asla karena seluruh ikilah pokok akni masakan soal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia menika amar ma'ruf nahi munkar iku jadir patut ditulil kalam kelawan dawane kalam. Nggih ngapunten Pak nggih. Bab masalah niki dawa seru. Ya lumayan halaman 245 sampai halaman 257, hampir 10 lembar kita bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pentingnya itu nggih. Agama itu sing penting amar ma'ruf nahi munkarnya. Ketika itu tidak dilakukan, maka doa tidak akan mustajab, kehidupan tidak akan baik. Ketika orang sudah tidak peduli dengan keadaan sekitar, itu mboten sae. Ono wong maksiat dijarno, ono wong ini dijarno, bareng apik gak dijajak, masyaallah. Itu masyaallah. Alhamdulillah jenengan kali kula masih berada di tempat yang baik. Masih ada orang yang menyuarakan kebenaran. Li izami mauqihi krono gedene tumibane kalam minat dini saking agama nggih. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak digaungkan, masya Allah, bahaya, hukum akan hilang. Satu kemaksiatan itu terjadi karena orang-orang yang baik itu berdiam diri, tidak menyuarakan kebaikan. Jadi kemaksiatan itu langgeng apa sebabnya? Wong sing ngerti niku mboten melok cawe-cawe ngomong. Nah niku kados ngoten niku mboten sae. Lho dak tepak niku. Ana wong ngaji keliru, ya Allah. Niki macane mboten ngeten niki lho. Nek meneng ae keliru kabeh iki. Niki macane ngeten niki. Nek saya terus ngoten, anu mawon ngajine ndamel niki mawon. Kersane gampang nggih. Ngomong ngoten niku mboten gampang, Pak. Tapi nyenengno ati keranten wonten tiyang sing peduli. Wa umumi nafilan umumi manfaate kalam lil muslimin. Kenapa kalau diterangkan amar ma'ruf nahi munkar di sekian buku? Iya, supaya bermanfaat bagi kaum muslimin. Wong Islam atau sedikit saya dan saya. Nggih bagus. Alhamdulillah semestinya dengan WhatsApp dengan statusnya yang baik-baik itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Status dengan sing apik-apik ngejak apik ini wow. Niatkanlah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu saya niku Pak. Walaupun tidak ada yang baca sebuah qol,
diwajibkan tidak istighfar, tapi suarakan kebaikan. Allah sangat senang sekali ketika hamba-hambanya melakukan kebaikan. Allah maha pencemburu ketika seorang hamba itu melakukan kejelekan. Innallaha yaghar ala man ya'mal ala syarr. Allah itu cemburu ketika ada hambanya melakukan kejelekan. Hati-hati nih. Sampeyan kali kula dicemburu Gusti Allah, sampeyan diperhatikan Gusti Allah. Sampeyan kalau ditegur kali Gusti Allah, sampeyan disayang kali Gusti Allah. Terus wa masisi hajatihim, dan untuk mendasari hajat mereka, bantu hajat mereka ilaih kepada kalam. Iya, itu penting sebagai dasar pelaku. Siyama napa malih qad ra'aina teman-teman ningali kita min man ing wong yatasahalu kang gampang minan nasri manusa fi tarki hadzal amri saking ikilah amar ma'ruf nahi mungkar haitsu la udra ing dalam sekiranya orang ana udhur lahu maujud udur maujud lahu kedue man fi ing dalam namun amal ma'ruf dalam kok meneng wae wong iki yo. Tapi hati-hati, kalau orang punya ilmu sudah tahu, saya tidak perlu ngomong karena sebagian sudah berbicara. Wabus ngomong tek, nggak usah melok ngomong, terus cukup. Wong iku wis ngandani. Kecuali sendiri-sendiri kita ngomong. Kadang-kadang orang menyuarakan amar ma'ruf lewat tulisan-tulisan mereka, lewat handphone mereka. Kalau semua sudah bicara, nggak usah ikut bicara. Cukup diwakili wong iku cukup. Bareng ijen-ijen kandhane. Utawa marek wong iki. Ngapunten Pak, kula nggak ada kesalahan, dituturi lah itu baru. Pun wala daira lan ora ana bahaya iku maujud alaihi ngatasi man lau qauma lamun jumeneng sapa man bi kelawan hadal amr. Tidak ada bahaya jika orang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fada'ana monggo ngejak ing kita apa dalika menggono-menggono matur ilal iksari makin ngakeaken wa tikrori lan balen-baleni wal amal lan nglakoni bin niyati kelawan niat ingkang sae wa likulli mrin lan kudu saben wong mau te bareng nawa kang nglakoni sapa imri. Masyaallah. Nggih Pak. Kadang-kadang kita amar ma'ruf munkar dengan orang lain. Contoh saya. Waktu zaman pandemi kita sering dilapori, Ustadz, banyak jenazah yang dimakamkan dalam posisi terlentang. Tuh kok bisa? Iya Ustadz, karena mungkin yang gotong itu tidak banyak. Kemudian jenazahnya dimasukkan di dalam peti yang asalnya miring ya kan, kemudian tidak terasa akhirnya ngapunten melumah. Wah ini kalau dilaporin makin Masya Allah. Yang demikian ini bukan tanpa dasar, karena ngapunten. Beberapa penggali kuburan ini kono sing sanjang, enggak Ustaz, kalau buka melumah jenazah itu. Oh sing gotong wong loro Pak mirip-mirip tadi. Akhirnya kula matur di satu tempat itu, di satu institusi. Tolong Anda yang berada di institusi keulamaan laporkan kepada pimpinan bahwa model dari peti jenazah tolong di setting yang bagus. Contohnya dikasih kayu, dek ditahan kayu, plek kayak dek dari jenazah itu rapat, sehingga mesti miring. Karena apa? Jenazahnya tidak engkau buka. Tak ngoten. Ya bismillah. Meniku kita sampaikan. Kenapa? Karena ketika
salah misalnya, kemudian kita bongkar, kan ada hukumnya pada waktu itu. Pengkuburan diturusi ancaman bagi yang membuka jenazah kuburan dengan hukuman sekian tahun. Ya Allah Gusti. Maka sebelumnya kalau sampai akan harus begitu Pak. Waktu saya sampaikan kepada pimpinan, dan pimpinan respon waktu itu bahwa ya Ustaz, sudah kita siapkan tenaga penambah, ya tapi tolong modelnya digitukan. Nah, ngoten oke. Babnya amar ma'ruf nahi munkar sampun matur kula ngalap barokah mabhasul jihad, bab jihad mabhasul jihad utawi iki membahas masalah jihad. Waqat ra'ayna teman-teman ningali kita anak yang nutur kita tarafan ing pucuk mimma saking barang warada kang temu apa ma fil jihad dalam jihad minal ayat saking pira-pira ayat wal ahbar pira-pira hadis fil amri dalam perkara bil jihad kelawan jihad perang fi sabilillah dalam jalan Allah fi fadlilan fadilah jihad tatsmiman hale nyempurnaaken tatsmiman maning nyempurnaaken lil faidati maring faidah wa hadzal maudhi' taliki ila panggonan iku min ansabil mawadi' saking luweh munasabai luweh pantesi pira-pira panggonan dzikri dzalik maring mengkono nutur mengkono napa niku jihad li anal jihad karena setune jihad iku min aqsamil amri saking pira-pira bagiane perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan wan nahyi lan nyegah anil munkar sing barang mungkar. Ngapunten nek teng pondok salah niku biasane nek ngaji mboten tapek diterangaken nek diwaca tok maknane. Tapi nek sampe melok ngaji teng langitan, teng sarang, teng proso niku gak tau diterangno. Diwaca arep ngeten niku tok. Nek pondok-pondok umum Jombang-Jombang itu biasanya kata keterangane kayak ngaji teng ini. Tapi nek pondok salah mboten, manane di panane Arab tok Jawa gitu. Bahwa utawi maudhi iku ala halu panggonane maudhi atau aksam wa asyrafu ala luwih mulani aksam wa afdalu lan afdal aksam li anna ukrana satuni kelakon wa amrun perkara bi ra'sil ma'ruf kelawan pokoke ma'ruf ala diwa tauhid kang utawi ma'ruf atau tauhidu rupane tauhid wal islam lan islam wa nahyu nyegah an afhasil munkar sae luwih jembere pira-pira barang kang mungkar wal asam lan pira-pira dosa Allah diwa kang utawi napa niku afhas iku al-kufru rupane kufur wal isyrak lan musyrik billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini awalnya seperti ini. Jadi kita sebutkan kitab ini karena jihad ini adalah ujung daripada amar ma'ruf nahi munkar. Artinya begitu. Ketika diberitahu tidak mempan, dilarang tidak mempan, dinaikkan levelnya dengan omongan, dilevelkan atas dengan kekuatan, ujungnya tidak mau, terakhir dia jihad itu perang fisabilillah itu pun mati urip pun nanti mudah Masya Allah. Wa awal jihad itu kawane jihad iku dakwah tu ngejak ilal islam wal islam nanti pertama juga dengan mengajak kepada keislaman. Hanya Nabi nulis salamun ala man ittaba'al huda teng sinten ki mawon ngejak perdamaian. Kalau enggak oke. Kalau mau engkau berada di kekuasaan Islam. Kalau enggak mau melawan udah wis dadi. Sumal kita lu mongko nuli perang bisayfi lawan pedang lho. Pertama ngongkon dhisik ngejak dhisik gak nek ya ampun tak. Waqat warad dalam teman-teman kafir jihad dalam jihad minal ayat sing berapa ayat wal ahadits berapa hadis ma
rubani hadis ya tulu kang dawa apa zikru nutur ikma wa ta'adzur lan dadi udzur apa hasruhu membatasi ikma. Banyak Quran yang menerangkan jihad, sulit untuk membatasinya. Wa nahnu nadhkuru min dzalika syai'an yasiran. Saya hanya Al-Habib Hatadawu. Nahnu nadhkur, kami hanya menyebutkan min dzalika sing mengkono-mengkono nabur ahbar ayat yasir kang gedhe mawon tabarrukan krana ngalap barokah bi dzikri hadzal asli wawan nutur ikilah dasar asyarif kang mulya min usul din saking pokok agama alladzi azza kang mulyaaken ngunggulaken sapa Allah bikal alladzi ada biklawan hada al islam islam wal muslimin wal muslim wa adallalan ngasorakan Allah bi kelawan hada asyirka ing kang musyrik wal musyrikin lan musyrik. Qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masyaallah. Dasar utama ya ini. Saya sebutkan tuh banyak, tapi saya sebutkan sedikit saja. Qurannya banyak, saya sebutkan salah satunya perintah Al-Baqarah ini. Ayatin nopo Allah dawuh kutiba diwajibaken. Alaikum yang ngatasi surga beropal kalau perang. Engkau diwajibkan untuk berjihad fisabilillah. Padahal wahwa utawi kita kurhun kamu benci, wah perang rek mati, engkau tidak suka kurhun lakum, tapi wa asa'an takrahu syai'an mbok menawa engkau tidak suka atas sesuatu, tapi wa huwa khair lakum, tapi itu yang terbaik buat engkau. Loh, perang Badar ngoten Pak asale niat nguber Abu Sufyan sak balen tangane, tapi kali Gusti Allah ditemono kali pasukan sing jumlahnya 1000. Waduh, sadono anu apa abot engkau tidak suka, tapi yang barangkali yang tidak engkau sukai itu baik buat engkau. Makanya ngapunten kok ono takdir Pak mboten cocok ambek karep sampean, mbok menawa niku sing sae damel panjenengan. Lho ngoten bahasa niku. Wa sa'an tuhibbu syai'an, bahwa menawa engkau senang kepada sesuatu tapi wa huwa syarr lakum, itu baik bahaya buat engkau. Maka wallahu ta'ala Allah ya'lam, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan engkau tidak mengetahui. Katan para bapak dasar saking jihad fisabilillah. Terus niki wau bahas akhiri bab amar ma'ruf nahi munkar dan awali bab jihad. Dengan kali kula nggih dalam status kita saja bagaimana kita amar ma'rufnya, bagaimana nggih sesuai panjenengan kemauan. Artinya ketika amar ma'ruf nahi munkar kita tidak boleh merasa lebih baik, tidak boleh kita menggurui, tidak boleh melewati batas, tidak boleh menghinakan orang lain. Kita niatkan mau itu kita memberitahu saudara kita. Dan juga sama jihad. Jihad yang di sini adalah jihad dalam kebaikan, li'ilahi kalimatillah, bukan berperang. Nah, sama-sama ini kok mboten merangi cinten ngebomi pundi-pundi mboten nggih. Tidak demikian. Karena kita berada di darul islah, bukan darul harb. Kita berada di daerah damai, bukan berada di daerah perang. Benten Pak. Darul harb benten. Hukum tentang mau memerangi, ngebom, bom bunuh ini mereka di darul harb semua, daerah perang. Semoga diparingi panjang umur serta ibadah saya kula kali panjenengan di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر اسرار قدرياك الاخير مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآل الاثر واصحاب الاحياء نعم الله واقباله يا الله. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصر يا الله اخواننا المسلمين في رقاب وغزة فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفر والمرتدين والشهداء بالأعداء أعداء ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد